Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Ragam Bahasa. Perkenalkan, nama saya Tatia Sozan Revita Ramadhani dengan NIM B 300230184. Perkenalkan, nama saya Amanda Nadia Putri dengan NIM B 300230164. Saya Pris Kelintang Haryani dengan NIM B 300230164. Saya Rizkyana Wulandari dengan NIM B 300230162. Saya Dinar Biwabsari dengan NIM B 300230191. Saya Aditya Kurniawan dengan NIM B 300230189. Saya Subtani dengan NIM B 300230203. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai anggota masyarakat, pemakai bahasa Indonesia perlu memperhatikan kedudukan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Nah, fungsi-fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu ada lambang kebanggaan nasional, yaitu fungsi bahasa Indonesia sebagai kebanggaan nasional, mendorong pemakaian untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan perasaan bangga baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Yang kedua, yaitu ada lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mencerminkan budaya dan identitas bangsa. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda. Berbeda latar belakang sosial budaya, bahasa Indonesia mampu menjadikan penyelaras semua komponen masyarakat Indonesia yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerahnya. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu ada alat penghubung antar budaya dan daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar etnik atau suku yang berbeda bahasa dan budayanya. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan artinya bahasa Indonesia wajib digunakan dalam berbagai kegiatan kenegaraan. Dan yang kedua yaitu bahasa pengantar resmi pada lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam seluruh jenjang pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi, kecuali untuk pendidikan yang mengajarkan bahasa asing atau daerah. Semua dokumen pendidikan seperti kurikulum, RPP, laporan penelitian, dan karya tulis ilmiah harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan pemerintah. Bahasa Indonesia digunakan untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, antar aparat pemerintah, serta antar masyarakat di tingkat nasional dan daerah. Dan yang keempat yaitu ada bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional yang mencerminkan keragaman budaya dan etnis di Indonesia yang mendukung pengembangan teknologi dengan memudahkan komunikasi di bidang telekomunikasi dan industri. Ragam buku bahasa Indonesia ada 3, yaitu pengertian, kebakuan ejaan, dan kebakuan tata bahasa. Yang pertama, pengertian. Ragam buku bahasa Indonesia disebut juga ragam bahasa formal. Digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, rapat, dan karya ilmiah. Ragam ini diakui sebagai standar bahasa yang benar dengan ciri-ciri kebakuan dalam ejaan, tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat. Bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya. Selanjutnya ada kebakuan tata bahasa. Tata bahasa Indonesia mencangkup sistem bunyi kata, kalimat, dan makna. Sistem bunyi meliputi bunyi oral, nasal, dan konsonan, serta kaidah pemenggalan kata yang sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Tata bahasa juga mencakup morfologi atau pembentukan kata, melalui afisasi, reduplikasi, dan komposisi, serta kaidah sintaksis atau penyusunan kalimat. Pemilihan kata seperti verba transitif dan intransitif serta adverbia harus sesuai dengan kaidah yang tepat untuk memastikan kejelasan dan makna. Kebakuan Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD.
yang mencakup kaidah pemakaian huruf, abjad, vokal, konsonan, huruf kapital, miring dan tebal, penulisan kata, kata dasar, perimbuhan, gabungan kata, singkatan, dan akronim, serta pemakaian tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, petik, kurung, dan lainnya. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan penggunaan bahasa yang tepat dan konsisten. Kebakuan struktur kalimat, kebakuan kosakata. Kata baku adalah kata yang biasa digunakan dalam kalimat baku atau resmi dalam ragam standar. Karakteristik kata baku adalah 1. Digunakan dalam situasi resmi. Yang kedua, menggunakan ketentuan umum yang berlaku pada pedoman ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, memenuhi fungsi gramatikal. Kebakuan struktur kalimat. Kalimat dalam ragam baku harus memenuhi unsur wajib, subjek, dan predikat. Keserasian makna, koherensi, dan koserasi bentuk. Keserasian makna mengacu pada kelogisan hubungan antara subjek dan predikat. Sementara keserasian bentuk berkaitan dengan penggunaan kata yang tepat seperti pronomina yang sesuai dengan nomina yang digantikan. Struktur kalimat juga harus tepat tanpa ketidaksesuaian antara unsur-unsur kalimat atau penggunaan konjungsi yang tidak baku. Selain itu, ragam baku memiliki sifat kemantapan dinamis, mengikuti aturan tetap namun terbuka terhadap perubahan sistematis serta ciri kecedekian yang memungkinkan untuk mengungkapkan pemikiran rumit dan bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada jenis ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa tidak baku adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Yang kedua ada ragam bahasa Indonesia tulis. Ragam bahasa Indonesia tulis adalah variasi bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, umumnya dengan huruf Latin meskipun sebelumnya ada penggunaan huruf Jawi. Ciri-ciri ragam tulis meliputi yang pertama mematuhi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia EYDV. Yang kedua menggunakan kata-kata baku dalam situasi resmi. Yang ketiga menyusun kalimat dengan struktur sintaksis yang lengkap dan eksplisit, serta yang keempat ada tidak melibatkan komunikasi fisik penutur seperti gerakan tubuh. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia lisan. Ragam bahasa Indonesia lisan adalah variasi bahasa yang diucapkan oleh penutur dengan ciri-ciri penggunaan intonasi, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kemampuan untuk langsung memperbaiki kesalahan saat berbicara. Jadi kesimpulan dari materi ragam bahasa yaitu bahasa Indonesia memiliki banyak ragam yang muncul karena perbedaan pemakaian berdasarkan topik pembicaraan, hubungan antar pembicara, dan medium pembicaraan. Ragam bahasa penting untuk dipelajari agar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berbagai situasi.